Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat guru hebat, perkenalkan, saya Abdurrahman SPD. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 30 Selatan. Saat ini, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di UPT SMP Negeri 30 Selatan yang saya beri judul Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 30 Selatan. Bagaimanakah jejak-jejak langkah kecil saya dalam penerapan pembelajaran ini? Ayo, ikuti. Sebagai seorang guru dalam pembelajaran, tentu kita seringkali melihat ataupun menemukan peserta didik yang kurang semangat atau merasa bosan. Hal ini tercermin dari sikap siswa seperti mengantuk, asik sendiri, mencoret-coret meja, bahkan tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak bisa atau tidak mampu mengerjakan tugas tersebut. Dampak dari permasalahan tersebut, siswa tidak akan tercapai kriteria ketuntasan belajar. Melihat permasalahan tersebut, maka saya berusaha untuk merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan, pertama, coaching peserta didik. Hasil dari coaching dengan peserta didik, ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan kurang sesuai dengan gaya belajar siswa pada sebagian siswa. Kedua, coaching guru. Untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya rasa perlu coaching dengan rekan sejawat atau guru lainnya. Terakhir, saya mendiskusikan dengan kepala sekolah terkait rencana saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sekaligus meminta masukan-masukan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa. Di dalam pembelajaran diferensiasi, tidak hanya berfokus kepada produk saja, melainkan kepada konten dan proses pembelajaran. Metode ini bisa diterapkan di hampir semua mata pelajaran di sekolah. Untuk mengakomodir kebutuhan siswa, saya mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa yang ada di kelas. Saya melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Selain itu, saya juga mengamati langsung dan juga berdiskusi bersama guru-guru lainnya, serta kepala sekolah. Pada hari ini, saya mengajar tentang materi teks berita dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi melalui metode problem-based learning. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, diferensiasi konten. Untuk kelompok gaya belajar visual, saya arahkan belajar dari gambar atau modul yang ada di pustaka. Untuk konten, tetap saya berikan kebebasan kepada siswa untuk memilih konten visual mana yang mereka sukai. Kedua, kelompok gaya belajar audio visual. Saya memberikan pilihan-pilihan video pembelajaran dengan memanfaatkan IT sebagai sumber belajar, yaitu YouTube. Selanjutnya, kelompok gaya belajar kinestik. Saya arahkan untuk belajar dan menggunakan soal-soal yang sudah saya buat di Google Form. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses pada pelajaran teks berita ini dilakukan melalui kegiatan berjenjang. Pertama, untuk siswa yang kurang paham dengan materi teks berita atau yang kurang paham dengan tugas yang saya berikan dukungan dan bimbingan secara langsung. Selanjutnya, untuk siswa yang sudah paham, mereka akan melakukan pembelajaran dengan metode modifikasi tutor teman sebaya. Selain itu, saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pemandu. Dan terakhir, saya memvariasikan lama waktu siswa dalam menyelesaikan tugas. Contoh,
Siswa yang membuat tugas dengan video, saya akan memberikan waktu tenggang yang lebih lama dibandingkan siswa yang membuat tugas dengan menggunakan tulisan dan gambar. Diferensiasi produk. Untuk kelompok gaya visual, saya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengumpulkan produk yang mereka sukai. Pada kelompok ini, ada siswa yang mempresentasikan dengan gambar dan ada juga siswa yang hobinya menulis sehingga mereka mempresentasikan dengan bentuk tulisan. Untuk kelompok gaya belajar audio, visual, dan kinestik, mereka mengumpulkan tugas dalam bentuk video. Saya sebagai guru memberikan keleluasaan kepada mereka untuk memilih berita apa yang ingin mereka sampaikan. Boleh berita kriminal ataupun berita peristiwa. Dalam hal ini, kebetulan siswa kelas 7 memilih berita peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Setelah saya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, saya lebih tertarik dalam pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran tersebut sesuai dengan minat dan bakat saya. Setelah saya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, saya merasa nyaman dalam proses pembelajaran ini dan saya selalu menanti materi-materi selanjutnya dalam pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Itulah pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.